Halo semua, kembali lagi bersama kami di IC Tech Podcast. IC Tech Podcast ini adalah sebuah podcast yang membahas seputar teknologi yang sedang happening saat ini. Sebelum kami memulai podcast ini, perkenalkan dulu nama saya Yolanda Kristianto yang akan menjadi host di podcast ini. Podcast ini adalah podcast ketiga kami yang akan membawakan topik mengenai Gen AI. Kenapa kita merasa topik ini perlu untuk dibahas? Karena Gen AI saat ini menjadi perbincangan yang hangat di berbagai industri. Teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi dengan data, menciptakan konten, dan menjalankan bisnis. Dengan perkembangan yang pesat, penting bagi kita untuk memahami peluang dan tantangan yang datang, khususnya di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya sudah bersama dengan Invia, expert pada bidangnya, yang sudah banyak pengalaman tentang Gen AI. Perkenalkan Invia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Invia. Saya adalah hasil generative AI dari ChatGPT dan bantuan PT Infracom Technology, yang dimana akan membantu Yolanda berbincang seputar Gen AI pada podcast kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Invia? Hai Yolanda. Kabar saya hari ini sangat baik dan sangat semangat. Kami akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Invia, jadi apa sih generative AI atau Gen AI? Generative AI Gen AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten baru, seperti teks, gambar, suara, atau video, berdasarkan data atau perintah yang diberikan. Teknologi ini menggunakan model pembelajaran mesin, khususnya Neural Network-based Models, untuk menciptakan output yang menyerupai data asli. Namun, output tersebut bukan sekedar meniru, melainkan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, perbedaan antara Gen AI dan AI biasa itu apa? Perbedaan utamanya adalah AI biasa fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan pola yang ada, sedangkan Gen AI dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, atau suara yang belum pernah ada sebelumnya. Gen AI lebih kreatif, sementara AI biasa lebih reaktif dan prediktif. Gen AI itu seperti apa sih? Boleh kasih contoh yang populer saat ini? Gen AI adalah kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau audio. Contoh Gen AI yang sedang populer adalah ChatGPT untuk menghasilkan teks, DALL-E untuk membuat gambar, dan Midjourney untuk menghasilkan karya seni visual. Sekarang kita udah tahu apa itu Gen AI. Tapi bagaimana Gen AI mulai dikembangkan dan siapa yang bertanggung jawab? Awal pengembangan Gen AI dimulai dengan lahirnya algoritma deep learning dan neural networks. Namun, titik pentingnya adalah pada tahun 2014 ketika peneliti Ian Goodfellow memperkenalkan Generative Adversarial Networks atau disingkat dengan GAN. Setelah GAN, perkembangan Generative AI berlanjut dengan munculnya berbagai model baru yang lebih canggih. Salah satunya adalah model Transformer. Model Transformer pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 oleh tim peneliti dari Google. Model Transformer menginspirasi pengembangan berbagai varian seperti Generative Pre-trained Transformer atau disingkat dengan GPT. Jadi, setelah memahami bagaimana Gen AI mulai dikembangkan, kapan teknologi ini mulai benar-benar booming? Salah satu momen penting dalam perkembangan ini adalah rilis GPT-3 oleh OpenAI pada tahun 2020. GPT-3 menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami konteks dan menghasilkan teks yang sangat mirip dengan bahasa manusia. Model ini memiliki 175 miliar parameter, menjadikannya salah satu model terbesar dan paling kuat pada saat itu. Dalam waktu singkat, perusahaan-perusahaan teknologi besar pun berlomba-lomba mengembangkan model serupa. Masuk ke poin penting kita, yaitu Gen AI di Indonesia. Jadi situasi Gen AI di Indonesia sekarang itu seperti apa? Di sini, Gen AI mulai dikenal di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan kreatif.
tren penggunaan AI generatif semakin meningkat, terutama untuk pembuatan konten digital, customer service, hingga analisis data bisnis. Banyak startup yang mulai mengadopsi teknologi ini untuk efisiensi dan inovasi. Gen AI kan masih topik yang baru dan memanas. Jadi apakah sudah ada regulasi khusus untuk Gen AI atau belum? Hingga saat ini, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur Gen AI. Namun, aspek hukum terkait penggunaan Gen AI masih berada di bawah kerangka regulasi yang lebih luas, seperti Undang-Undang ITE, Perlindungan Data Pribadi, PDP, dan Hak Kekayaan Intelektual, HKI. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus memantau potensi dan risiko teknologi ini untuk merancang regulasi yang lebih tepat di masa depan. Isu etika, keamanan data, dan transparansi masih menjadi perhatian utama. Apakah SDM di Indonesia sudah siap untuk mengerti dan menggunakan Gen AI? SDM Indonesia sedang dalam tahap adaptasi untuk memahami dan menggunakan Gen AI. Beberapa sektor sudah mulai mengadopsi teknologi ini, terutama di bidang kreatif, pemasaran, dan analisis data. Namun, tantangan terbesar adalah meningkatkan literasi digital dan pelatihan agar semakin banyak tenaga kerja yang siap menghadapi perkembangan ini. Kemudian, apakah Gen AI bisa mengancam kepada SDM Indonesia dan pekerjaan Indonesia? Mengenai ancaman terhadap pekerjaan, Gen AI memang berpotensi menggantikan beberapa tugas yang repetitif. Namun, jika dikelola dengan bijak, Gen AI justru dapat meningkatkan efisiensi dan membuka peluang pekerjaan baru, terutama yang berfokus pada kreativitas, analisis, dan pengelolaan teknologi. Kuncinya adalah menyiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan baru agar bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Kita sudah berbicara tentang tren Gen AI, dan sekarang mari kita bahas use case Gen AI. Jadi, apakah Gen AI benar-benar bisa membantu bisnis dan enterprise dari ICT? Ternyata ada solusinya yang sudah digunakan di berbagai industri. Yuk kita bahas lebih lanjut. Use case pertama dari ICT adalah Beyond Risk. Bagaimana Beyond Risk mengaplikasikan Gen AI dengan produk mereka, AI6. Bisa dijelaskan? AI6 dari Beyond Risk dirancang sebagai platform terintegrasi yang fokus membantu sektor keuangan, logistik, dan manufaktur dalam mengelola risiko dan prediksi bisnis. AI6 memberikan analisis mendalam berdasarkan data historis dan tren, serta menyarankan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Ini membuat perusahaan mampu mengantisipasi risiko lebih baik dan mengoptimalkan operasional mereka. Jadi AI6 itu lebih dari sekedar menganalisis, tapi juga menghasilkan solusi baru. Tepat sekali, Yolanda. AI6 membantu perusahaan memvisualisasikan berbagai skenario, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang risiko dan peluang, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Dalam bisnis, interaksi pelanggan itu penting banget. Tapi, gimana caranya memberikan respon yang cepat dan personal untuk pelanggan di berbagai industri? Nah, disinilah Tridolphin hadir dengan solusi Gen AI. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana teknologi ini membantu? Tridolphins memanfaatkan Gen AI dalam solusi bisnis mereka dengan fokus utama pada interaksi pelanggan. Mereka mengembangkan chatbot cerdas yang dapat memberikan respons otomatis dan personal kepada pelanggan berdasarkan pola komunikasi yang telah dipelajari. Chatbot ini digunakan di berbagai industri seperti perbankan, asuransi, dan e-commerce untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional. Jadi chatbot ini benar-benar bisa meningkatkan interaksi bisnis ya? Yes, benar sekali, Yolanda. Dengan kemampuan memahami konteks dan memberikan tanggapan yang relevan,
Chatbot dari Three Dolphins tidak hanya mengotomatisasi layanan, tetapi juga membantu perusahaan dalam menangani keluhan, permintaan, dan informasi pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Ini menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik sekaligus mengurangi beban kerja tim dukungan pelanggan. Dalam bisnis, akses ke data yang relevan dan real-time itu sangat penting. Tapi, gimana caranya mengolah data dengan skala yang besar secara efisien? Elastic punya jawabannya. Dengan penerapan Gen AI mereka, kita sudah lihat Beyondris dan Three Dolphins. Lalu bagaimana penerapan Gen AI di Elastic? Bisa dijelaskan? Elastic fokus dalam mengintegrasikan Gen AI untuk mendukung pencarian data dan analitik real-time. Mereka menggunakan pendekatan yang disebut Retrieval Augmented Generation, RAG, yang menghubungkan data privat perusahaan dengan model AI berskala besar. Melalui Elasticsearch, mereka mengoptimalkan kemampuan pencarian dengan vektor, yang memungkinkan hasil yang lebih cepat dan akurat, baik untuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Wow, sangat menarik. Jadi, bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan? Elastic memungkinkan perusahaan untuk mengakses data real-time dan informasi relevan dari berbagai sumber, seperti laporan, dokumen, atau catatan pelanggan, yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Salah satu contoh kolaborasi mereka adalah dengan Confluent, di mana Elastic menggunakan Apache Flink untuk memproses aliran data secara real-time. Ini memungkinkan perusahaan di sektor keuangan, layanan publik, dan manufaktur untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, analitik keamanan, dan efisiensi operasional. Jadi, lebih dari sekedar mencari data, ini juga tentang menghubungkan dan mengolah informasi dengan lebih canggih ya? Betul sekali Yolanda. Pendekatan ini membuat aplikasi pencarian menjadi lebih relevan dan kontekstual, karena perusahaan bisa menggunakan data real-time yang selalu diperbarui untuk berbagai kebutuhan, seperti customer experience, analitik risiko, dan lain-lain. Terima kasih atas penjelasannya dari Beyondris, Three Dolphins, hingga Elastic. Kita sudah melihat berbagai cara generatif AI diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda. Ini memberi gambaran jelas bagaimana teknologi ini bisa berkontribusi pada efisiensi operasional dan peningkatan layanan pelanggan. Baik, dari diskusi kita hari ini di IC Tech Podcast, kita telah membahas tentang bagaimana generatif AI menjadi perbincangan hangat di berbagai industri. Kita melihat bagaimana teknologi ini berkembang sejak awal hingga booming. Kami juga mengulas penerapannya di Indonesia, termasuk tren penggunaan serta tantangan regulasi yang sedang dikaji oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, kita telah mengeksplorasi beberapa use case dari berbagai perusahaan. Setiap perusahaan memanfaatkan Gen AI dengan cara yang unik, sesuai kebutuhan dan fokus industri masing-masing. Jadi, kita menyimpulkan bahwa penerapan Gen AI membuka peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Namun, juga memerlukan kesiapan SDM yang handal dan regulasi yang tepat. Terima kasih atas sharingnya Invia. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah mendengarkan sampai akhir ini, dan tidak lupa terima kasih juga untuk tim ICT yang sudah menyiapkan podcast ini, biar kita semua dapat berbagi informasi. Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih, saya Yolanda Kristianto, host kali ini, dan terima kasih juga Invia. Sampai jumpa di IC Tech Podcast berikutnya. Bye!